Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom di segmen khusus jelang Pilkada dengan tema mengukur elektabilitas kandidat Pilkada. Dan dari Sumatera Utara kita akan bergeser kembali ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini, lembaga survei Indobarometer juga mengungguli pasangan Ganjar Tas Yassin di Pilkada Jawa Tengah. Dan apakah peran tokoh agama cukup berpengaruh terhadap dukungan pasangan calon tersebut selain popularitas dan kepuasan publik? Ya. Kalau untuk di Jawa Tengah, ini kan alasan masyarakat memilih itu lebih kepada kinerja pemerintahan. Jadi mereka puas dengan kinerja kan sekitar 70%. Yang menginginkan kembali Ganjar itu sekitar 60-an%. Maka elektabilitasnya juga cukup tinggi. Nah, itu juga salah satu variabel. Kemudian dari sisi tokoh agama, misalkan untuk di Jawa Tengah tidak terlalu signifikan pengaruhnya dibandingkan daerah-daerah yang lain. Karena basis di Jawa Tengah ini kan basisnya Abangan, itu yang paling besar. Baik, lalu bagaimana dengan pasangan calon Sudirman Said dan Ida Fauzia yang juga didukung oleh kekuatan Islam tradisional? Karena kan kita ketahui pemilih Jawa Tengah pemilih tradisional. Gitu. Nah, di Jawa Tengah ini kan ada dua tadi, yang Abangan yang lebih besar, kemudian ada yang tradisional. Nah, yang dari sisi tradisional itu sendiri, pasangannya Ganjar itu juga bisa menutup, itu Tas Yassin, itu representasi dari tokoh santrinya. Makanya kalau untuk untuk Ida Fauzia itu agak sulit untuk bersaing dengan yang namanya Tas Yassin itu sendiri untuk di basis-basis santri. Gitu. Lalu Prof. Siti Zuhro melihat ini seperti apa ini Jawa Tengah ini? Iya, jadi pemilih yang tadi katakan yang religius gitu ya, basis NU lah katakan gitu. Itu kan tidak sendiri dimiliki oleh Mbak Ida tadi itu, tapi pasangan cawagup dari Mas Ganjar ini juga membawa gerbongnya gitu. Jadi itu yang dikontestasikan seperti juga di Jawa Timur kan, mengkontestasikan pemilih NU untuk dua pasangan calon yang juga NU kan gitu. Dengan demikian pemilih NU ini ya juga membagi gitu ya suaranya, tidak hanya ke Bu Ida tapi sebagian mungkin agak besar ke Pak Tas Yassin ya. Dalam hal itu menurut saya memang ada fragmen istilahnya itu membagi suara tadi itu, tinggal persentasenya lebih besar kemana kan gitu. Sementara Mas Ganjar sebagai kader PDIP gitu ya, dan didukung oleh PDIP, tentu mesinnya sudah biasa dipanasi lah di sana gitu ya, karena basisnya hampir kepala-kepala daerah itu kan menjadi tim suksesnya secara tidak langsung sampai halte aja merah kalau di Jawa Tengah itu. Betul. Berarti peran tokoh agama di Jawa Tengah sendiri, kita Prof. Siti melihatnya ini akan terbagi, terpecah gitu. Iya, tentunya iya. Jadi tidak tunggal gitu ya. Pemilih NU tidak tunggal hanya ke Ganjar saja gitu, tapi juga ke sini, tinggal persentasenya itu kemana yang lebih besar kan gitu. Apakah ke Mbak Ida atau ke ke cawagupnya Pak Ganjar Pranowo kan gitu. Kelihatannya di situ yang memegang peran. Tapi kalau ada katakan lagi-lagi ya, politik ini kan butuh booster gitu ya, untuk meyakinkan pemilih bahwa sebetulnya pasangan penantang petahana ini betul-betul promising. Nah, politik itu kan convincing dan promising. Nah, itu yang coba dilakukan oleh Pak Dirman dan Mbak Ida sedemikian rupa, termasuk dia adalah orang yang separuhnya KPK gitu, memberantas korupsi. Luar biasa tuh, lekat di sosoknya Pak Dirman dalam hal ini. Dan itu masih tidak nendang senendang-nendangnya gitu kan. Jadi masyarakat itu seperti itu terhadap pilihannya pada Pak Ganjar, meskipun katakan Ganjar diberitakan bahwa pernah dipanggil KPK terkait kasus KTP, mereka ignoran saja gitu, tidak ada masalah. Ini bukan Jakarta kan gitu, ini di Jawa Tengah. Jadi itu yang mengapa kita sangat concern dengan membangun ya, atau meningkatkan sebanyak mungkin jumlah pemilih rasional, jumlah pemilih cerdas. Karena lalu kita akhirnya berkepentingan terhadap meningkatnya jumlah pemilih cerdas ketimbang gitu ya, kita memaksakan calon ini untuk bagus terus kan gitu. Kadang-kadang kita memintakan calon itu yang the best lah dari partai-partai politik. Ternyata kita tidak sering dikabulkan juga. Partai punya pertimbangan sendiri, punya
katakan hitung-hitungan politiknya sendiri, sehingga lagi-lagi masyarakat di fait accompli dengan pilihan-pilihan mereka kan itu. Nah sekarang kita harus berpihak untuk meningkatkan kualitas SDM pemilih itu menjadi pemilih rasional, sehingga perilaku pemilih tadi itu bisa dipertanggungjawabkan, memilih calon-calon yang tepat, calon-calon yang betul-betul gitu ya, berniat untuk memajukan daerah. Nah ini penting. Kalau daerah-daerah yang jumlahnya 542 kabupaten, provinsi, kota itu tidak diseriusi, berarti kan kita akan gagal membangun Indonesia dari daerah. Nah kita mintakan pemimpin-pemimpin itu yang muncul di hasil pilkada itu adalah betul-betul pemimpin yang statesmanship itu kan sebetulnya, bukan sekedar penguasa. Kalau penguasa nggak perlu memilih dari rakyat gitu kan. Ya ini yang kita belum berhasil seutuhnya untuk menentukan, untuk mendorong bagaimana pilkada kita jauh lebih berkualitas tanpa dicampuri oleh politik uang, tanpa dicampuri oleh katakan gitu ya perilaku-perilaku yang distortif, menghalalkan semua cara, melanggar undang-undang, peraturan dan sebagainya kan gitu. Kita harapkan sehingga partai politik juga ikut punya tanggung jawab yang penuh untuk mengusung gitu ya calon yang the bestnya, tidak ada kontroversi terhadap sosok tadi itu. Nah ini baru pilkada yang gitu. Lalu ada yang menarik juga sebenarnya selain di Jawa Tengah basis PDIP dan hasil surveinya Ganjar Pranowo dan Tas Yassin unggul. Lalu berbeda dengan Sulawesi Selatan yang basis Partai Golkar. Namun kita akan lanjut pembahasan kita setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.